Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hafizuddin dengan NIM 2483110072. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum perusahaan lintas negara dengan fokus pada badan hukum asing dan prinsip pengakuan. Topik yang saya bawakan ini sangat penting karena dalam dunia bisnis modern, perusahaan tidak lagi terbatas oleh batas negara. Perusahaan bisa berdiri di suatu negara tapi beroperasi dan bertransaksi di negara lain. Dalam kondisi ini, hukum menjadi alat utama untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas dalam hubungan ekonomi internasional. Di sini saya akan memaparkan tentang pertama, badan hukum asing, yaitu perusahaan dari luar negeri yang ingin diakui keberadaannya di dalam negeri. Yang kedua itu prinsip pengakuan, yang mana membahas bagaimana negara kita menerima atau menolak eksistensi badan hukum tersebut. Di era globalisasi, perusahaan multinasional semakin banyak melakukan investasi lintas negara. Hal ini membawa dampak besar terhadap dunia hukum karena muncul tantangan yurisdiksi atau hukum negara yang mana yang dipakai. Yang kedua itu timbul masalah pengakuan badan hukum asing dan terjadi potensi konflik hukum antar negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kerangka hukum internasional mengatur pengakuan badan hukum asing sehingga kegiatan bisnis bisa berjalan tertib, adil, dan legal di berbagai negara. Contoh nyatanya, perusahaan teknologi global seperti Google atau Apple punya cabang di banyak negara. Perusahaan asing yang masuk ke Indonesia juga harus tunduk pada hukum Indonesia. Perusahaan lintas negara. Perusahaan lintas negara adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis di lebih dari suatu negara. Misalnya, perusahaan berdiri di Amerika tapi membuka cabang atau pabrik di Indonesia. Masalah hukum yang sering muncul antara lain, pertama, perbedaan hukum kontrak antara negara asal dan negara tempat beroperasi. Yang kedua, tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran. Ketiga, permasalahan kepailitan lintas negara. Keempat, perbedaan sistem perpajakan dan regulasi. Oleh karena itu, perlu koordinasi antar sistem hukum negara untuk menghindari kekacauan hukum. Contoh konkretnya, jika perusahaan dari luar negeri melanggar kontrak di Indonesia, maka kita harus menentukan hukum mana yang digunakan untuk menyelesaikannya. Entah itu hukum Indonesia atau hukum negara asal. Selanjutnya itu badan hukum asing. Isu utama dalam hukum perusahaan lintas negara adalah apakah negara domestik mau mengakui keberadaan badan hukum asing. Masalah yang timbul, hukum mana yang berlaku untuk perusahaan asing, bagaimana mengatasi konflik hukum, bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, syarat umum agar badan hukum asing diakui. Yang pertama itu harus memenuhi registrasi resmi di negara tempat beroperasi. Yang kedua, izin usaha dan dari instansi terkait. Yang ketiga, itu adanya persetujuan dan pengawasan pemerintah tergantung sektor usaha. Tanpa pengakuan resmi, perusahaan asing tidak memiliki kedudukan hukum di negara tersebut. Contoh Indonesia. Perusahaan asing yang ingin buka cabang di Indonesia itu wajib daftar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selanjutnya, teori pengakuan badan hukum asing. Dalam hukum internasional atau privat, ada dua teori utama dalam pengakuan badan hukum asing. Pertama, itu constitutive theory. Eksistensi badan hukum asing baru diakui jika negara tempat beroperasi menyetujuinya. Tanpa pengakuan negara, perusahaan tidak sah beroperasi. Contoh, jika negara A tidak mengakui perusahaan dari negara B, maka perusahaan itu tidak bisa menjalankan bisnis secara legal di negara A. Yang kedua itu ada teori declaratory theory, atau badan hukum asing dianggap sudah sah sejak terbentuk di negara asalnya. Pengakuan negara lain hanya bersifat formalitas administratif.
negara hanya mencatat dan mengizinkan, bukan menciptakan eksistensi hukumnya. Dalam praktiknya, setiap negara berhak menentukan mekanisme dan kriteria pengakuan dengan mempertimbangkan pertama, kepentingan sosial, asas timbal balik, keamanan dan ketertiban umum. Baik, kesimpulan praktisnya adalah konstitutif adalah negara punya hak penuh gitu untuk mengakui atau menolak. Yang kedua itu deklaratory, artinya negara lebih terbuka gitu, hanya memastikan legalitas administratif. Jadi Indonesia pada umumnya menerapkan kombinasi keduanya, tergantung sektor usaha dan kebijakan nasional. Dengan memahami konsep perusahaan lintas negara, badan hukum asing dan teori pengakuan kita bisa lihat kita bisa melihat betapa pentingnya peran hukum dan mendukung bisnis internasional. Pengakuan yang jelas menciptakan kepastian hukum dan melindungi semua pihak dalam transaksi lintas negara. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu saudara saya, saudara Muhammad Nurullah Habibuddin. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah Habibuddin. Di sini saya dari kelompok 11 yang akan melanjutkan presentasi dari saudara Ihsan. Di sini jadi saya akan menjelaskan mengenai prinsip perusahaan lintas negara. Seperti yang kita ketahui saat ini di era globalisasi sekarang itu banyak perusahaan yang beroperasinya itu tidak hanya di suatu negara, tapi juga melakukan bisnis lintas batas. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis batas lintas? Yaitu maksudnya itu tidak hanya melakukan di suatu negara saja, tapi melibatkan negara lain. Contohnya seperti ekspor impor, terus berinvestasi di luar negeri atau membangun perusahaan di negara asing. Nah, adapun contohnya yang lebih jelasnya itu seperti ketika seseorang atau ketika perusahaan Indonesia terus membuka cabang di Malaysia. Nah, itu termasuk batas lintas negara. Adapun mengenai materi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengakuan perusahaan lintas negara. Yang pertama yaitu ada yang namanya prinsip incorporation theory atau teori pendirian. Nah, menurut teori ini hukum yang berlaku adalah hukum tempat perusahaan yang didirikan. Maksudnya itu selama suatu perusahaan telah sah berdiri di negara asalnya, maka negara lain itu wajib mengakuinya sebagai badan hukum yang sah. Contohnya, semisalkan perusahaan itu didirikan oleh Inggris. Nah, terus yang menentukan keabsahannya itu dan status hukumnya itu ya dari negara Inggrisnya. Jadi meskipun perusahaannya itu telah berkembang pesat di negara Indonesia, tapi tetap dalam menentukan keabsahan dan hukumnya itu tetap mengikuti perusahaan asal, yaitu berarti Inggris. Nah, adapun kelemahan dari prinsip tersebut itu biasanya itu sering disalahgunakan untuk mencari negara dengan aturan yang paling longgar. Namun kelebihannya itu mudah sekali untuk diterapkan dan memberikan kepastian hukum. Adapun yang kedua itu ada prinsip real set doctrine atau teori tempat kedudukan yang nyata. Nah, berbeda dengan teori sebelumnya. Teori ini menekankan adanya hukum yang berlaku adalah hukum tempat kegiatan utama dan pusat manajemen perusahaan yang berbeda. Contoh, jika perusahaan itu didirikan di Belanda, di negara Belanda. Nah, tapi pusat operasinya ada di Indonesia, maka hukum Indonesia lah yang berlaku. Jadi kebalikannya dari
teori prinsip sebelumnya. Contohnya itu seperti tadi ketika ketika perusahaan itu didirikan oleh negara Belanda, namun operasionalnya itu di Indonesia, maka hukum yang berlaku itu tetap di negara Indonesia. Nah, adapun kelebihannya, prinsip ini itu lebih mencerminkan realitas ekonomi dan operasional perusahaan. Nah, sedangkan kelemahannya itu bisa menimbulkan ketidakpastian kalau perusahaan berpindah pusat kegiatan. Nah, itu. Adapun teori yang ketiga itu ada significant relation theory. Teori ini itu hubungan hukum yang paling signifikan antara perusahaan dengan suatu negara. Contohnya, jadi negara mana yang paling terkait erat dengan perusahaan tersebut dari si modal, manajemen, dan kegiatan usaha, maka hukum negara itu yang dipakai. Contohnya, berarti yang lebih fleksibel. Contoh tadi, kelebihannya prinsip ini itu lebih fleksibel dan adil sesuai konteks. Namun kelemahannya prinsip tersebut itu penerapannya itu bisa subjektif atau dengan ketergantungan. Nah, sedangkan teori yang keempat itu ada berdasarkan perjanjian internasional. Nah, selain teori-teori tadi, pengakuan juga bisa diatur melalui perjanjian bilateral dan multilateral gitu antar negara. Misalnya, negara di Uni Eropa memiliki kesepakatan bersama dalam mengakui status badan hukum antar negara. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Intinya tadi itu menjelaskan tentang prinsip pengakuan perusahaan lintas negara. Jadi prinsip pengakuan perusahaan lintas negara itu sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melancarkan kerjasama ekonomi internasional. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.